تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Widianti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala khususnya untuk yang membacakan dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Mengkaji Islam Bareng Sosiologi kepada Saudari Lutfi Lianti. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting hari ini. Mimbar Sosiologi, mengkaji Islam bareng Sosiologi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Fikri, yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2021-2022, yang saya hormati juga Ketua Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah HMJ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara kali ini yang diselenggarakan oleh Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah HMJ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mimbar Sosiologi adalah acara talk show yang berisi tentang penyampaian materi keislaman yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa. Pada kali ini, Mimbar Sosiologi hadir untuk pertama kalinya dengan tema tips menyambut Ramadan ala milenial. Pada bulan Ramadan, Allah menjanjikan berbagai kenikmatan hingga pahala yang berlipat ganda kepada umat Islam yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan puasa di bulan suci, agar menyambut Ramadan dan memahami makna Ramadan yang sesungguhnya, perlu diadakannya kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui acara talk show kali ini, saya berharap kita semua bisa mengikuti rangkaian acaranya dengan sungguh-sungguh. Juga kita terapkan adab dalam mencari ilmu pada siang hari ini. Kita cari tahu bersama bagaimana kiat milenial dalam menyambut Ramadan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara Mimbar Sosiologi dengan sangat luar biasa. Semoga Allah balas kebaikan kita semua dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga teman-teman semua yang hadir Allah beri keistiqomahan untuk menjalani setiap rutinitas kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Livi Rianti selaku Ketua Pelaksana Mimbar Sosiologi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi kepada Saudara Habibullah Al-Musawi. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia dan serta kesehatan kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah sangat berkah ini, dalam kegiatan Mimbar Sosiologi dengan tema tips menyambut Ramadan ala milenial. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Ustadz Muhammad Fikri, yang saya banggakan Ketua Departemen KEAK beserta jajarannya, dan yang saya banggakan pula Ketua Pelaksana Mimbar Sosiologi HMJ Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya kita sebentar lagi akan menjalani bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan setiap kegiatan ibadah maupun hal-hal lainnya itu memiliki nilai pahala yang mungkin bisa saja lebih dari bulan-bulan yang lain. Nah, mungkin salah satu tujuan dari Mimbar Sosiologi ini adalah lebih kepada sharing juga gitu, untuk apa? Untuk agar kita tahu dan sebagai bekal juga untuk kita melakukan apa saja yang bagusnya dilakukan di bulan Ramadan nanti. Lalu saya ingin ucapkan terima kasih pula kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Fikri, yang telah berkenan hadir untuk memberikan ilmu dan wawasan-wawasan baru kepada kita, dan besar harapan saya semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita itu menjadi wawasan baru yang bisa kita implementasikan juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Habibullah Al-Musawi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita yang dipandu secara langsung oleh Ketua Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah selaku moderator. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Amar Taufik Rohman, tempat tanggal lahir Bandung 17 September 1999, alamat Cileunyi Kabupaten Bandung, riwayat pendidikan MI An-Najiyah Kota Bandung 2008 sampai 2013, SMP IT Imam Bukhari Jatinangor Kabupaten Sumedang 2013 sampai 2015, SMA Future Gates Bekasi 2015 sampai 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi 2018 sampai sekarang, pengalaman organisasi, Kepala Departemen Kominfo UKM Lembaga Pembinaan Bahasa 2020 sampai 2021, Kepala Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2021 sampai sekarang, Ketua Koordinator Tim Kreatif Seni Desa Perwil Bandung Raya 2019 sampai 2021, kemudian Sekretaris Departemen Komunikasi dan Kerjasama Antar Lembaga Institute of Democracy and Education 2019 sampai 2022. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di ruang virtual kali ini. Karena alhamdulillah pada hari ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk berkumpul di kesempatan yang luar biasa ini, di hari yang mungkin sebagian teman kita masih memilih untuk healing gitu ya, karena kan sekarang lagi zamannya healing, buat sekedar main-main mungkin ya untuk menghabiskan akhir pekan. Tapi dari teman-teman ini antusiasmenya luar biasa sekali, karena teman-teman masih memilih untuk healing, menghabiskan waktu menuntut ilmu gitu ya. Jadi teman-teman ini bedanya sama teman-teman yang mungkin lagi healing main. Teman-teman di sini healingnya kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, insya Allah tema diskusi pada hari ini kita bertemakan seputar Ramadan. Spesifiknya adalah tips menyambut Ramadan ala milenial. Di sini kita sudah bersama pemateri yang luar biasa, Masya Allah. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Fikri Abdullah Yulandara. Mungkin saya bacakan CV lengkapnya biar kita sama-sama mengenal bagaimana beliau itu apa saja kegiatannya dan mungkin juga riwayat pendidikannya bagaimana. Nama beliau Al-Ustadz Muhammad Fikri Abdullah Yulandara, tempat tanggal lahir di Garut 27 Maret 1999, alamat atau domisili di Bekasi, Jawa Barat, riwayat pendidikan SDN Sukaragam 01 Bekasi, SMP IT Mutiara Islami Plus Bekasi, SMA Future Gate atau Mahad Bawabatul Mustaqbal Bekasi, Mahad Baitul Hikmah Al-Islamiyah Bandung, kemudian Diploma Bahasa Arab atau IDAD dan Takwili di Lipia Jakarta, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Bahasa Arab di Lipia Jakarta. Dan saat ini beliau memegang beberapa amanah. Yang pertama, menjadi imam tetap di Masjid Jami Darul Hasan, Jakarta Selatan. Kemudian menjadi imam masjid di Miftahul Huda, Bekasi. Kemudian juga mengisi kajian rutinan di Masjid Darul Hasan. Kemudian juga beliau aktif mengajar di Lingkar Quran Jakarta Selatan. Beliau juga merupakan founder dan pengisi kajian Muslim Generation di Bekasi.
founder juga dan pengajar di program Bahasa Arab itu Mudah atau BAIM. Kemudian beliau saat ini sedang menempuh studi mahasiswa Fakultas Bahasa Arab di UPN Jakarta, dan juga beliau merupakan seorang Quran reciter tetap di Amar TV. Dan yang terakhir, beliau merupakan pengisi kajian Dai Muda RCTI. Mungkin untuk beliau, tema diskusi pada hari ini adalah tips menyambut Ramadan ala milenial. Saya persilahkan pada beliau. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Terdengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man istana bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an. Karena tempat Ana sedang hujan sekarang. Mungkin di tempat antum juga kalau ada yang hujan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, senang rasanya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada teman-teman panitia dari Sosiologi UIN Bandung. Yang semoga Allah SWT jaga dimanapun antum berada. Yang semoga Allah SWT mudahkan segala urusannya, dan antum semua, ahibai, para jamaah, teman-teman, yang semoga diberikan kesehatan dimanapun antum berada siang hari ini. Syukran jazila syukri li sahibi Ammar. Ana ucapkan terima kasih juga untuk sahabat Ammar. Kita satu angkatan dulu, jadi fun fact, beliau adalah teman seangkatan Ana dulu di SMA. Tadi dibacakan pas sama moderator, kita satu SMA ya, dan kita satu angkatan, Masya Allah. Sebenarnya beliau lebih baik daripada Ana. Ya, jadi kalau disuruh ngisi harusnya beliau yang ngisi. Ya, harusnya beliau ngisi, Ana yang moderatorin. Tapi qadarullah ternyata beliau lebih tawadhu, jadi dikasih ke Ana amanatnya. Kita tuh peran-peran jadi. Khair insyaallah teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dimanapun antum berada. Afwan sebelumnya kalau suara Ana putus-putus atau kurang jelas, karena Ana sedang dalam perjalanan hari ini. Dan mudah-mudahan tidak menghalangi kita semua untuk tetap melanjutkan belajar menuntut ilmu insyaallah. Mungkin tidak banyak dari apa yang akan Ana sampaikan, karena qadarullah juga tidak banyak yang Ana miliki. Jadi apa yang mau Ana sampaikan ke antum kalau tidak banyak yang Ana punya. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan kemanfaatan insyaallah ta'ala. Tema kita siang hari ini adalah tips menyambut Ramadan ala milenial. Baik. Kita akan membahas tentang tips menyambut Ramadan. Dan kita katakan ya hibati a'azakumullah, bahwasanya kita sudah berada di gerbang bulan Ramadan, di mana insya Allah kurang lebih pekan depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah Ta'ala. Allahumma balighna iyyahu wa wafiqna fih. Semoga Allah SWT menjumpakan kita dengannya dan memberikan kita taufik di dalamnya. Sebenarnya yang akan saya sampaikan, tips yang akan saya sampaikan adalah tips yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut bulan Ramadan. Namun mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah cocok untuk milenial atau tidak? Ya, jawabannya, tips yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia Rasulullah SAW itu sepanjang zaman berlakunya. Berlaku untuk kaum kolonial maupun milenial. Berlaku untuk angkatan yang sudah tua maupun yang masih muda. Maka kalau kita katakan ala milenial, mungkin itu lebih kepada relate atau tidak dengan kitanya. Ya, tapi soal tepat atau tidaknya sudah pasti tepat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pasti apa yang disampaikan oleh beliau itu berlaku
dari awal penciptaan manusia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada manusia terakhir yang Allah ciptakan. Ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, mungkin ketika berbicara tentang menyambut Ramadan, antum akan langsung ingat sebuah hadis yang viral. Sebuah hadis yang viral. Mungkin antum tahu juga, ya. Antum tahu juga sebuah hadis yang viral yang mengatakan man fariha biqudumi Ramadan. Mungkin antum tahu marah hadis ini. Man fariha biqudumi Ramadan, ya, haramallahu jasadahu minan nar. Ya. Para dai biasa menyampaikan hadis ini. Barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Ya. Padahal ternyata ini bukan hadis, jemaah. Padahal ternyata ini bukan hadis. Dan ini juga dinukilkan oleh Profesor Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah. Ya, ulama kita, ulama Indonesia, ulama hadis. Ya, dahulu beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal. Sekarang beliau sudah kembali kepada rahimahullahu taala. Beliau menukilkan hadis ini, yang katanya hadis ini di dalam kitabnya hadis-hadis yang bermasalah di bulan Ramadan. Jadi hadis yang barusan Anda baca ternyata termasuk hadis-hadis yang bermasalah di bulan Ramadan. Jadi kalau antum mendengarkan hadis ini, ternyata ini bukan hadis. Ini bukan termasuk ke dalam hadis. Lalu bagaimana atau apa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sikap kita menyambut bulan Ramadan? Kita memang harus senang dan harus bersyukur menjumpai bulan Ramadan. Lalu apa dalil sahihnya? Ya. Datang hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Atakum Ramadan." Akan datang kepada kalian Ramadan. Dalam riwayat lain, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Lalu kata Nabi, "Syahrun mubarakun." Bulan yang diberkahi. Ya, telah datang kepada kalian sebuah bulan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun mubarakun. Lalu kata Nabi SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Yang Allah SWT mewajibkan kepada kalian di dalamnya berpuasa. Sebagaimana ayatnya tadi dibacakan oleh qari'ah kita, tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah, di mana wajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini kita akan bahas tentang persiapannya, teman-teman. Tetap persiapan ini. Kata watuftahi, bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan di dalamnya. Syaitan dibelenggu di dalamnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima fihi faqad hurim." Barang siapa yang kehilangan kebaikan di dalamnya, maka akan kehilangan kebaikan di luar bulan tersebut. Baik, suara Anda masih terdengar jelas insyaallah? Suara Anda masih jelas? Oke. Ingatkan Anda kalau misalnya suara Anda putus-putus atau nggak jelas ya. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa tuftahu fihi abwabul jannah." Dibukakan pintu-pintu surga. Nah, ini ada pelajaran, ada faidah. Simbol bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan akses kebaikan. Jadi dibukakannya pintu surga di bulan Ramadan, kebaikan itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu dimudahkan. Kenapa? Karena antusias orang-orang untuk mengerjakan kebaikan luar biasa di Ramadan. Euforianya, atmosfer orang-orang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan itu tinggi. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak terketuk untuk melakukan kebaikan, sungguh ada yang aneh pada dirinya. Kalau kita di bulan Ramadan tidak ada hasrat untuk melakukan kebaikan, sungguh ada sesuatu yang aneh pada diri kita. Karena mayoritas orang melakukan kebaikan. Mayoritas orang melakukan kebaikan.
Lalu kata Nabi SAW, wa tughlaqu fihi abwabun niran, abwabul jahim. Allah kunci, Allah tutup pintu-pintu neraka. Ditutupnya pintu neraka menjadi simbol bahwasanya dipersulit orang-orang mengerjakan maksiat. Jadi kalau kita masih ada keinginan mengerjakan maksiat di bulan Ramadan, ini ada yang aneh. Aksesnya dipersulit, tapi terasa mudah bagi kita. Orang-orang tidak melakukannya, kita mengerjakannya. Maka ini dan dibelenggunya para syaitan, kata Nabi. Ya hibai, satu-satunya musuh kita adalah syaitan. Dan ketika musuh kita dibelenggu, harusnya kita happy. Harusnya kita senang. Apa kaitannya dengan tema kita? Anda bacakan hadis ini. Li'ibadihis salihin. Hadis yang barusan Anda bacakan adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang saleh. Maka orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, benar imannya, dia akan gembira menyambut bulan Ramadan. Dia akan gembira menyambut bulan Ramadan. Kalau kita tidak gembira menyambut bulan Ramadan, berarti ada yang salah pada iman kita. Kalau kita tidak gembira menyambut bulan Ramadan, berarti ada yang salah pada keislaman kita. Dan indikator lainnya adalah Nabi SAW mengabarkan kepada kita hadis ini, mengabarkan kepada para sahabat tentang kedatangan Ramadan. Coba antum pikirkan, untuk apa Nabi SAW mengabarkan tentang hadirnya satu bulan, kecuali karena bulan itu istimewa. Karena bulan ini istimewa, makanya Nabi SAW kabarkan hadis ini kepada kita. Kita belum masuk ke dalam tips, ya ahibbai. Ana hanya membuka dengan muqaddimah, dengan hadis yang sahih, di mana banyak di antara kita mengira hadis yang sahih adalah yang berkaitan dengan hadis pertama yang disebutkan. Lalu Ana sampaikan hadis sahihnya yang kedua. Dan ini adalah ungkapan dari Nabi SAW, bahwasanya kita harus menyambut Ramadan dengan bahagia. Baik, singkat saja Ana bahas tentang tips menyambut Ramadan ala milenial. Ana cuma titip 3 nih. Gampang saja. Ana cuma titip 3 tips untuk menyambut Ramadan versi kita. Dan ini tips secara global. Yang pertama, Ana minta kepada antum untuk tips yang pertama dari Ana untuk menyambut bulan Ramadan adalah perbanyak persiapan diri. Perbanyak persiapan diri. Maksimalkan pemanasan biar nggak kaget. Ya kalau olahraga saja harus ada warming up-nya, maka Ramadan juga harus ada pemanasannya. Supaya apa? Supaya puasa kita nggak kaget. Supaya tilawah kita nggak kaget. Ya, supaya qiyamul lail kita nggak kaget. Kita nggak kaget menghadapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, kenapa? Anda pengen tanya sama antum sekalian semua nih. Kenapa Al-Imam Syafi'i bisa menyelesaikan khatam 2 kali sehari di bulan Ramadan? Antum tahu kenapa sebabnya? Kenapa Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali? Tahu nggak apa sebabnya? Man minkum ya'rif? Siapa yang tahu? Ketika kita dapat kabar bahwasanya Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari, sebabnya cuma satu. Karena beliau terbiasa. Karena beliau terbiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan. Karena beliau terbiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan. Ya. Lalu juga, antum tahu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Bahkan dalam riwayat beliau menghatamkan Al-Quran dalam setiap sholatnya. Tahu apa sebabnya kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu an bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali? Karena beliau terbiasa membaca Al-Quran sebelumnya. Teman-teman, tamparan siang-siang buat antum. Kalau mereka terbiasa baca Al-Quran, padahal mereka adalah para ulama papan atas, sahabat yang dijamin surga, lalu siapa kita yang tidak persiapan, tiba-tiba mau masuk Ramadan, pengen hataman dengan target yang tinggi? Seberapa kuat kita? Apakah kita termasuk ahlul Quran yang setiap hari membaca Al-Quran? Kalau tidak pemanasan, ana rasa kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan.
Maka coba buka Al-Quran antum sedari sekarang. Di mana Quran antum sekarang? Anda tanya. Di mana Quran antum? Apakah antum membawa Quran antum? Quran antum bersama antum? Tapi kalau Anda tanya di mana handphone antum sekarang, pasti handphone antum sedang bersama antum. Quran antum mungkin berdebu di rumah. Quran antum mungkin antum lupa naruhnya di mana. Maka sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan, cek Quran antum. Buka dari sekarang. Dan latihan baca Al-Quran dari sekarang. Karena semakin kita mempersiapkannya, maka akan semakin maksimal kita menghadapi bulan Ramadan. Antum tahu, para sahabat persiapan menghadapi bulan Ramadannya itu 6 bulan lamanya. Kanu yad'una Allah. Ini anak kutip perkataannya Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Dahulu para sahabat berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebagai bentuk mempersiapkan diri menjumpai Ramadan. Kalau kita persiapannya ngatur jadwal bukber, ya atau enggak? Kita pasti persiapannya ngatur jadwal bukber. Oh, angkatan ini bukber tanggal sekian ya. Alumni SMA ini tanggal sekian, SMP ini tanggal sekian. Ketika masuk Ramadan, jadwal bukber padat. Subhanallah. Ma bikum. Apakah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berhasil melewati madrasah Ramadan? La abadan. Celaka. Ya. Raghiba anfu rajulin. Celaka seseorang yang apabila berjumpa dengan Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Mungkin banyak di antara kita yang sekarang sudah mulai ngetekin jadwal. Jadwal untuk ini, jadwal untuk itu, jadwal untuk ini di bulan Ramadan. Namun tidak ada kaitannya dengan menambah kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suara anak kedengeran enggak? Suara hujan kencang soalnya. Baik. Kedengeran, Ustaz, kedengeran. Nah. Allahumma yassir umuri fa Allahumma sayyiban nafi'an. Nah. Kalau misalnya kita menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak berguna, kita masuk ke dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, namun tidak diampuni dosanya. Antum sadar nggak sih? Rasul tuh orang yang paling lemah lembut. Rasul pernah disiksa di Taif sampai berdarah jidat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai malaikat itu menawarkan dirinya, wahai Rasul, kalau engkau mau, akan aku angkat 2 jabal ini, 2 gunung ini, lalu aku hancurkan kota Taif. Apa kata Rasul SAW? Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Sabarnya Nabi. Luar biasa lembutnya Nabi. Tapi soal orang yang menyia-nyiakan Ramadan, celaka kata Nabi. Kalau keluar kata celaka dari orang yang lemah lembut, dunia sedang tidak baik-baik saja. Berarti sedang tidak baik-baik saja. Kecelakaan bagi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah. Maka persiapkan diri dengan ibadah-ibadah sebelum masuk bulan Ramadan. Kedua, ya hibai, tips kedua adalah bekali diri kita dengan ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Antum sudah tahu belum tentang hukum puasa di bulan Ramadan, hukum batal di bulan Ramadan, apa saja pembatal bulan Ramadan, apa yang dapat menghilangkan pahala-pahala di bulan Ramadan? Sudah siap belum? Jangan marjan aja yang disiapin. Ya. Marjan sudah penuh di kulkas, Masya Allah. Tapi ilmunya belum. Ya. Kan tanda-tanda Ramadan itu bukan sidang isbat. Marjan. Kalau udah ada marjan, bentar lagi Ramadan. Ya. Jangan sampai marjan sudah ada, ilmunya belum ada tentang Ramadan kita. Ya. Maka mulai dari sekarang antum persiapkan. Datangi majelis-majelis ilmu, belajar tentang persiapan Ramadan. Supaya kita punya basic ilmu. Dan supaya puasa kita tidak sia-sia. Karena kata Nabi SAW, Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi cuma haus dan lapar saja yang ia dapatkan, pahalanya tidak, ampunannya tidak. Maka bekali diri kita dengan ilmu. Yang terakhir ya hibai, bekali diri kita dengan doa. Bekali diri kita dengan doa. Jangan sampai
kita bertumpu pada kaki kita yang lemah ini. Bertumpu pada iman kita yang lemah ini. Tapi mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doanya Nabi SAW pada setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Ya Allah, janganlah jadikan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Pastikan aku bertumpu pada pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita menjumpai Ramadan dengan sebaik-baiknya iman dan imun, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengisi bulan Ramadan dengan segala bentuk amalan-amalan spesial sehingga kita bisa keluar dengan gelar medali takwa dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu mungkin tips yang materi singkat yang bisa Anda sampaikan. Setelah ini Anda berharap ada diskusi di sini, ada tanya jawab di sini, sehingga apalagi Anda berbicara di hadapan para mahasiswa ya. Kalau mahasiswa diam-diam aja, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa harus ada suaranya. Mahasiswa harus ada saran, nasihat, ya, dan segala macamnya, inovasi dari mereka. Maka Anda tunggu tanya jawab dari Antum, insyaAllah ta'ala, untuk beberapa menit ke depan, insyaAllah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala macam kekurangan yang Anda sampaikan. Tafadhol. Nah, jazakumullah khairan katsiran atas sesi pemaparan materinya, Ustaz. Mungkin untuk sesi tanya jawab atau Q&A pada siang hari ini, insya Allah akan dibuka dulu 3 penanya yang mungkin akan menanyakan secara langsung, atau juga mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat, boleh silahkan langsung aja diketik. Jangan lupa perkenalkan diri dulu, terus juga asalnya dari mana, baru pertanyaannya silahkan jawab. Mungkin sebelum kita sambil nunggu yang bertanya gitu ya, Ustaz. Tadi kan kita mengetahui gitu ya bahwa fenomena di bulan Ramadan ini tuh Masya Allah gitu. Apalagi di Indonesia gitu, euforia itu terasa gitu, mulai dari iklan, mulai dari suasana di sore hari gitu ya. Itu tuh terasa banget gitu, mendukung banget bagaimana rasanya tuh Ramadan di Indonesia gitu. Nah, tadi kan Ustaz juga menyebutkan bahwa orang yang sebenarnya tidak tergerak hatinya untuk mengerjakan kebaikan, padahal euforia Ramadan itu ada, dan kita sadar bahwa saat itu bulan Ramadan, tapi tidak ada hati kita tuh tergerak gitu ya. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya tersendiri, atau bagaimana mungkin tipsnya Ustaz, kita tuh untuk menumbuhkan itu loh, untuk menumbuhkan bagaimana hati kita tuh biar tergerak gitu. Tapi sebenarnya kita tuh pingin, tapi jasad kita tuh sulit gitu untuk melakukan kebaikan gitu, padahal keutamaan bulan Ramadan itu sungguh luar biasa gitu. Mungkin kiat-kiatnya Ustaz bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ini poin ini jawabannya simpel, kembali kepada bekal Anda yang tadi Anda sampaikan nomor 3. Apa tadi? Afwan, Anda boleh jawab, Syekh, telepon sebentar. Anda jawab telepon dulu ya, sebentar. Mana? Tafadhol Ustaz. Ya, mungkin sambil menunggu Ustadz kembali ke ruang virtual ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja boleh diketik gitu ya di kolom chat apa saja yang ingin ditanyakan, atau juga di luar mungkin tema, atau ada keluh kesah dari teman-teman yang ingin ditanyakan pada Ustadz, silahkan gitu ya. Kita insya Allah untuk sesi tanya jawab cukup ada waktu juga gitu ya, sambil menunggu Ustadz kembali ke ruang virtual. Baik, bismillah. Afwan, karena sedang dalam perjalanan jemput Syekh, jadi makanya beliau teleponan tadi. Baik. Tadi tipsnya ya, ketika kita ingin melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, padahal sebenarnya ingin melakukannya, tapi jasa kita berat. Ini kembali ke poin 3 tadi, doa. Jangan bertumpu pada apa yang bisa kita lakukan, tapi bertumpulah pada apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ya, kita hanya bisa berikhtiar melakukan,
amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi soal akankah kita mengerjakannya atau tidak, itu kembali kepada taufik dari Allah. Maka saran dari ana, perbanyak berdoa. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Agar Allah mudahkan kita beramal. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Nah, alhamdulillah antum tuh tinggal di daerah yang memang euforianya luar biasa Ramadannya. Ana pernah, kita ngobrol aja ya. Ana pernah Ramadan di Bali. Dan itu rasanya nggak kayak Ramadan. Ana ingat waktu itu tahun 2018 atau 2019, Ana di Bali Ramadan, 2019. Itu suasananya nggak kayak Ramadan. Ana nggak dengar suara orang tadarusan, ya. Ana nggak dengar orang lagi sholawatan gitu, atau dengar azan pun nggak. Ana waktu itu nginepnya di daerah Kuta, dan di sana Ana nggak dengar azan, emang nggak terdengar azan di sana. Jadi maghrib pun Ana nggak dengar azan maghrib. Coba antum bayangin, hal yang paling dirindukan oleh orang yang puasa adalah azan maghrib, sahih? Dan Ana nggak dengar azan maghrib di sana. Pak, bagaimana nasib orang-orang yang di sana menghadapi bulan Ramadan mereka dalam keadaan demikian? Beda dengan kita. Speaker masjid on terus dari subuh sampai maghrib. Ya, berhentinya kalau udah jam 10, kecapean taraweh. Baik. Jadi kalau kita harusnya bersyukur sebagai orang-orang yang tinggal suasana beribadahnya masih kencang sekali untuk Ramadan, melakukan sholat tarawih, tilawah masih ada pendukungnya. Sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengerjakannya kecuali karena rasa malas kita yang sudah berkerak di dalam tubuh kita. Tidak ada yang menyebabkan kita berat beribadah kecuali dua hal, ya hibba. Kecuali dua hal. Satu, rasa malas. Kedua, dosa. Dosa adalah beban yang membebani punggung kita sehingga kita berat melakukannya. Apa kata Allah SWT dalam Al-Insyirah? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah angkat dosa-dosa yang ada pada dirimu, wahai Muhammad, sehingga dosa-dosa yang memberati beban punggungmu. Jadi Allah SWT mengatakan dosa itu bikin punggung kita berat. Ya, kita memiliki beban yang besar, yaitu dosa-dosa kita sendiri. Sehingga sholat itu berat banget. Baca Quran itu susah banget. Baru setengah halaman, ya Allah rasanya. Ngantuk. Tapi kalau main PUBG bulan Ramadan kok kuat 3 jam, ya Rob. Main PUBG 3 jam kuat. Baca Quran setengah jam ngantuk tepar. Alasannya kan anak puasa. Boleh dong tidur. Tidur kan ibadah. Ya pakai hadis lagi. Niyamus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang puasa atau ibadah. Lagi-lagi ini bukan hadis dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwasanya tidur adalah ibadah. Ya. Kalau tidur adalah ibadah, kenapa para sahabat nggak ngajarin kita tidur aja di Ramadan? Kalau tidur ibadah, kenapa Rasul nggak nyuruh kita tidur aja? Rasul sayang sama kita. Rasul menginginkan amalan-amalan yang ringan buat kita, tapi pahalanya besar. Kalau tidur ibadah, kok nggak ada hadis tidurlah kalian di bulan Ramadan? Nggak ada. Tapi Rasul SAW di banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ibadah di dalamnya. Maka ini semua kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kembali Allah berikan kita taufik atau tidak. Karena ternyata ya hibbai, banyak di antara kita yang mampu untuk berpuasa, namun masih muda, masih jomblo tapi jompo, ya, masih jomblo tapi jompo. Jompo imannya, jompo fisiknya. Kita nih udah jompo lagi. Aduh, Masya Allah. Spesial sekali gelar kita. Al-jomblo, al-jompo ya. Subhanallah. Maka ya hibai, buat kita yang masih muda seharusnya kita lebih energik beribadahnya. Taraweh kalau bisa 1 juz. Antum ini anak muda tapi kalau taraweh mintanya al-ikhlas lagi, al-kafirun lagi, paling panjang ad-duha. Ya Allah, ya Rabbi. Kaki antum itu diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Allah mengatakan inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula kullu dzalika anhu mas'ula. Pendengaran kita, mata kita, hati kita akan ditanya sama Allah. Ya. Maka dalam hal ini semua anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu. Antum harus lebih semangat. Ya, ibadahnya harus lebih kencang dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Kalau antum jompo, kakek-kakek tugasnya apa? Kalau antum sudah jompo, kasihan yang jompo beneran. Ya. Maka antum seharusnya lebih semangat dari mereka. Ana berdoa semoga Allah berikan kemudahan bagi kita
dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan di bulan Ramadan insyaallah taala. Nah, barakallah. Oke, Masya Allah sekali ya ilmu dari yang Ustaz. Nah, sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah masuk, terutama di kolom chat. Mungkin kita akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama kali muncul di kolom chat dari saudari Dian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi kemaksiatan dalam bulan Ramadan, baik kemaksiatan yang kita lihat di sekitar kita, ataupun banyak kemaksiatan melalui handphone? Dan bagaimana cara diri untuk lebih mendekatkan diri dengan ketaatan dan menjauhi diri dari handphone? Oh iya, insya Allah sekali pertanyaannya. Mungkin Afwan, boleh diulang pertanyaannya? Ma'adziratan, boleh diulang? Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menghadapi kemaksiatan dalam bulan Ramadan, baik kemaksiatan yang kita lihat di sekitar kita maupun dari handphone gitu. Karena dari handphone ini kan Masya Allah Ustaz ya, kemaksiatan tuh gak perlu dicari, bahkan datang dengan sendirinya gitu di handphone. Apalagi kita tuh di bulan Ramadan tuh ingin gitu ketaatan tuh kita dilipat gandakan, tapi malah kemaksiatan tuh datang. Itu mungkin Ustaz pertanyaannya dari saudari Dian. Baik, ini menarik nih. Ini bisa jadi benteng juga, benteng pembenaran buat kita sebenarnya. Ustaz, anak ini melakukan kemaksiatan bukan karena anak yang ingin, tapi datang kemaksiatan itu. Ya. Anak ini bermaksiat bukan karena anak yang ada niatan bermaksiat, bukan. Karena maksiat itu datang, ya apalagi yang bisa anak lakukan kecuali menerima gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Seorang yang beriman, dia itu memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan ketaatan dan menafikan sekaligus menolak jauh-jauh kemaksiatan. Imma mengerjakannya dengan niat ataupun tidak sengaja. Kalau misalnya ada kemaksiatan datang di handphone kita, mohon maaf, misalnya kita sebut lagi main Instagram, tiba-tiba ada yang joget-joget Instagram nih. Gimana caranya nih? Anda jujur ya, di Instagram explore itu random sekali kan ya. Anda lagi lihat murattal, scroll ke bawah, ada yang joget. La haula wala quwata illa billah, Anda bilang. Kenapa setelah murattal ada joget gitu? Ini masalah gitu ya. Setelah ada surga dan neraka, Anda bilang. Ini muskilah ya. Dan kita tidak bisa menolaknya. Lalu apakah kita mengatakan, ya Allah ini namanya rezeki, jangan ditolak. Bismillah kita lanjutkan nontonnya. Lah, seorang mukmin yang beriman, itu pasti tahu caranya menghindari kemaksiatan secepat mungkin. Secepat mungkin. Maka ketika di bulan Ramadan, ada sodoran dosa-dosa kepada kita, sebagaimana Nabi SAW katakanlah kepada dosa, inni saim, inni saim, inni saim. Katakanlah kepada orang-orang yang menjerumuskan kita kepada dosa, aku ini sedang puasa, aku ini sedang puasa, aku sedang puasa. Nih ibu-ibu sekalian yang hadir ya, para ibu-ibu sekalian, ya. Kalau antumnya sekalian lagi ngumpul sama ibu-ibu yang lain ya, di kampus gitu, tiba-tiba ada yang datang, mau dengar gosip baru nggak? Gitu. Di bulan Ramadan, gue tahu cerita ini nih, mau denger nggak misalnya? Langsung katakan, ini shaim, saya puasa, saya puasa, saya puasa. Jangan gosip. Nah, gitu. Jadi jangan bilang, Ustaz kan yang bikin gosip teman saya mah cuma denger doang. Sama aja. Ya, maka sikap kita sebagai seorang mukmin ketika datang kemaksiatan atau dosa kepada kita, segera pergi. Ini anak kasih rumus ya. Seorang mukmin itu apabila ada ketaatan, dia bersegera melakukan. Yang kedua, apabila ada kemaksiatan, dia bersegera meninggalkannya. Apa? Kita ulang. Konsepnya kita ulang sama-sama. Seorang mukmin apabila ada ketaatan, dia bersegera melakukannya. Dan apabila ada kemaksiatan, dia bersegera meninggalkannya. Anak katakan meninggalkannya. Jadi bukan sekedar menghindarinya, tapi meninggalkannya langsung. Begitulah seorang mukmin yang baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena tadi kata Nabi, faman hurima fi faqad hurim. Kalau kita tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, wallah kita nggak bakal dapat kebaikan di luar Ramadan. Kenapa demikian? Kalau kebaikan yang dihamparkan saja tidak kita ambil, apalagi kebaikan yang mesti dicari di luar Ramadan. Kasarnya mah gini lah ya. Kalau kebaikan saja mudah di Ramadan tidak dikerjakan,
Apalagi di luar Ramadan yang kebaikan susah dikerjain. Ya enggak? Kalau di bulan Al-Quran saja kita nggak baca Quran, apalagi bukan di bulan Quran. Baca Quran ya hibba. Maka hendaknya kita bisa bersikap sebagai seorang mukmin yang tahu betul bahwasanya ketika ada kemaksiatan yang mendatangi kita, kita harus bergegas dan bersegera meninggalkannya sebagaimana kita bergegas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya dari Dian. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Sebelum kita membaca pertanyaan di kolom chat, mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan ya. Saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan yang langsung ingin bertanya, tanya jawab bersama Ustadz. Sebelum kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk mengaktifkan dulu fitur raise hand ya. Ini kayaknya malu-malu ya, karena mayoritas akhwat mungkin. Oke, mungkin kita lanjut aja saatnya ke pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari saudari Kamila. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Jawaban singkatnya adalah sebagaimana kita ingin mencari ridho Allah yang optimal, maka beribadahlah dengan maksimal. Sekali lagi, sebagaimana kita ingin mendapatkan balasan dari Allah yang optimal, maka hendaknya kita mengusahakannya dengan ibadah yang maksimal. Antum pengen apa nih? Pengen surga. Berarti kerja kerasnya harus gimana? Orang, teman-teman, pengen giveaway aja ribet. Ya apa iya? Orang pengen giveaway aja ribet. Follow dulu, subscribe dulu, share ke 5 orang, tag 5 orang, baru dapat giveaway. Itu giveaway, ini surga. Ya. Antum pengen dapetin kulkas 2 pintu, ya kipas angin, itu harus usaha dulu. Apalagi ini pengen mendapatkan surga yang di dalamnya semua ada. Sebagaimana antum ingin mendapatkan hasil yang optimal, maka kerahkan tenaga, kerahkan usaha antum untuk beribadah dengan maksimal. Karena hasil dari ibadah kita itu tergantung dengan apa yang kita maksimalkan dalam beribadah. Dan tergantung pada apa yang kita niatkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan apa yang kita dapatkan nanti tergantung dengan apa yang kita niatkan di awal. Jadi tips untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan, cukup kerahkan usaha kita dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya berkisar antara sholat, puasa, dan baca Quran. Ustaz, bagaimana kalau saya yang sedang tidak bisa sholat, sedang halangan, kan nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, jadi apa yang harus saya lakukan? Banyak. Nyiapin bukaan, ibadah. Menyiapkan bukaan puasa, ibadah. Ya. Dan apapun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, semua akan menjadi ibadah buat kita. Maka sebagaimana kita menginginkan hasil yang optimal, pastikan kita kerahkan usaha kita dengan maksimal. Dan semua itu hanya bisa didapatkan dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin singkat gitu aja jawabannya, wallahu a'lam. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya, untuk di kolom chat ya, karena mungkin juga terbatasnya waktu. Ada pertanyaan yang cukup panjang dari saudari Yuni Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Dera. Oh, gimana? Saya agak bingung nih ya. Saya Dera tapi usernya Yuni Kartika. Saya Dera izin bertanya. Apabila sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi dibarengi dengan pacaran, baik dalam chattingan ataupun ketemuan, dan berkumpul bareng-bareng dengan kawan-kawannya, apakah kita akan mendapatkan pahala puasa tersebut atau malah sebaliknya? Masya Allah, sekali pertanyaannya. Tafadhol, Ustaz. Anda pengen tanya dulu nih ke antum. Pacaran di luar bulan Ramadan boleh atau tidak?
Pacaran di luar bulan Ramadan mendapat pahala atau dosa? Ana tahu semua orang yang pacaran itu tahu bahwasanya buahnya adalah dosa, tapi mereka mengerjakannya. Ana tahu mereka tahu bahwa hukumnya haram, tapi mereka mengerjakannya. Dan ini di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Yang ana heran sekarang adalah setan kan dibelenggu, kok masih ada orang begini? Setan kan dibelenggu. Yang menggoda orang untuk pacaran, yang menggoda orang untuk mendekati syahwat yang demikian adalah syaitan. Ini setan yang nggak ada, tapi ajarannya masih ada. Berarti setan berhasil mendidik lulusan-lulusan fakultas syaitan sebelum Ramadan. Ya. Jadi syaitan punya fakultas, punya jurusan universitas syaitan, ya, jurusan kemaksiatan, fakultas pacaran misalnya, fakultas zina, fakultas ini, fakultas ini. Berarti antum lulus di fakultas pacaran di bulan Ramadan di universitas syaitan. Maka dalam hal ini ahibbai, Anda perlu sampaikan bahwa pacaran di luar Ramadan saja haram, terlebih lagi di bulan yang penuh dengan keberkahan. Adanya juga antum mengotori bulan yang suci. Adanya juga antum mengotori bulan yang suci. Alasannya mau bukber, padahal mau kumpul, ketemuan. Alasannya, Ustadz, Anda tuh pacarannya syar'i kok. Ya, pacar Anda ngimamin taraweh katanya. Masya Allah, Masya Allah. Anda pacarannya pacaran soleh, Ustadz. Anda mau pacarannya sholat taraweh jamaah. Subhanallah. Subhanallah. Maka yang demikian ini, ya, yang demikian ini mungkin tidak membatalkan puasa kita, namun melenyapkan pahala puasa kita seluruhnya. Bahkan sebaliknya dapat menghasilkan dosa-dosa secara instan. Maka untuk orang-orang yang di bulan Ramadan masih pacaran, orang-orang di bulan Ramadan masih pacaran, dia bukan sedang mencari kebaikan, tapi sedang mengumpulkan pundi-pundi kemaksiatan alias dosa. Jadi teman-teman yang hadir di sini, siap putuskan pacarnya? Siap putuskan pacarnya semuanya? Kita jomblo bersama-sama? Insya Allah, ya, kita jomblo bersama-sama. Semua yang punya pacar, dengan mulai hari ini, katakan kepada pacarnya, Bismillah, aku putuskan kamu dengan Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku putuskan dirimu dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosaku dan dosamu juga. Nanti habis lebaran pacaran lagi gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Cukup sampai di Ramadan saja hubungan kita berakhir. Baik. Ala kulli hal, antum ini kalau memang sudah waktunya ingin mengapresiasi atau mengungkapkan rasa cinta, maka jangan di pacaran. Karena pacaran adalah ilusi semata. Baik. Dan itu yang tadi barusan Anda jawab, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Karena mungkin juga terbatasnya waktu kita ya, dan juga Ustadz mungkin juga ada agenda lain karena beliau sedang dalam perjalanan jemput gurunya. Mungkin untuk sesi diskusi kita tutup, dan juga mungkin sedikit dari Ustadz mungkin ya, closing statement Ustadz, lebih kepada inti mungkin ya, pada inti dari diskusi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambutan terbaik kita kepada Ramadan adalah ketika kita mempersiapkannya. Untuk catat poin penting ini. Cara menyambut Ramadan atau sebaik-baiknya cara menyambut bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan ibadah di dalamnya. Cara terbaik menyambut bulan Ramadan bukan dengan sekedar tarhib belaka. Tarhib banyak, ya, ada acara ini, acara itu, tapi tidak persiapan ibadahnya. Maka poin pentingnya adalah tips menyambut Ramadan atau sebaik-baiknya sambutan menyambut bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkannya. Jangan sampai karena saking seringnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, itu jadi biasa saja bagi kita. Gak ada feel-nya lagi buat kita. Kita harus tetap mengistimewakan bulan Ramadan. Kita harus tetap menjadikan bulan Ramadan sebagai olimpiade bagi kita, sebagai wujud perlombaan terbesar buat kita. Maka
semoga Ramadan tahun ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah, dan semoga ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, melainkan akan ada Ramadan berikutnya di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan ini, terlebih kepada sahibana yang sudah mungkin bersama timnya atau mengadakan acara spesial ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala antum sekalian dan menjadikan amal jariah bagi antum, karena menjadi wasilah bagi teman-teman berjumpa dengan kita semua siang hari ini insyaallah taala. Anak titip doa dari antum sekalian ya hibati, ada berapa orang di sini? Anak titip doa kepada antum sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita semua sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan, dan semoga seluruh amal telah tercatat dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua insyaallah taala. Fa akhiran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini, dan juga tadi sudah menjawab berbagai macam pertanyaan yang masuk gitu ya. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh penanya yang sudah bertanya tapi tidak terjawab ya, karena keterbatasan waktu kita di siang hari ini, dan juga Ustadz juga ada agenda lain yang karena keterbatasan waktunya kita cukup sampai sini ya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berucap dan juga dalam membawa acara pada hari ini. Syukron kepada teman-teman yang udah hadir. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sama ini. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi dan diskusi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fikri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Sebelum pengumuman door prize yang kami sediakan, mungkin izinkan kami untuk mendokumentasikan terlebih dahulu acara pada siang hari ini. Kepada teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ke Ustadz juga mohon maaf, boleh di-on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, siap-siap ya teman-teman. Slide pertama, slide 1, 2, 3. Untuk slide kedua, siap-siap ya. Siap. 1, 2, 3. Ya baik, alhamdulillah
Telah sampai kita di penghujung acara. Sebelumnya di sini kami akan mengumumkan terlebih dahulu bagi peserta yang mendapatkan door prize. Kami ucapkan selamat kepada saudari Dian Dayatul Khairat dan saudari Kamila. Kepada saudari yang telah mendapatkan door prize untuk segera menghubungi kontak person yang telah disediakan oleh panitia di pamflet mimbar sosiologi ya. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara di lain waktu. Baik, sebelum akhiri, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما